Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semoga selalu dalam kebaikan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita bagi-bagi cerita lagi. Kali ini saya mau berbagi tentang sambung hati. Sambung hati ini sangat penting dan sangat berdampak bagi kehidupan kita. Jadi kita hidup itu harus benar-benar sadar, aktif kesadaran jiwa kita, sehingga kita bisa saling berbicara dan berkomunikasi dengan alam semesta. Ya. Nah, dengan kita sering berbicara, berkomunikasi, menyadari, mengerti, berbuat dengan kesadaran, maka itu nanti akan berdampak untuk kehidupan kita. Mungkin ini agak sedikit bingung yang hendak saya jelaskan, tapi ya nggak apa-apa, nanti kalau nggak paham diulang-ulang aja lagi, kita cerna pelan-pelan ya. Pernah nggak kita memahami bahwa segala alam semesta ini berbicara, baik semesta besar ataupun semesta kecil seperti di dalam diri kita ya. Kita nggak usah lah ngomong alam semesta yang begitu luasnya, kita ngomong aja semesta di rumah kita. Ya, ini termasuk semesta kecil. Bahkan kita bisa berbicara dengan diri sendiri. Seperti apa contohnya berbicara dengan diri sendiri? Mungkin pernah teman-teman tuh malas mandi. Ya kan? Padahal dirinya udah berbicara, jasadnya, raganya, badannya sudah bicara. Aku sudah bau ini. Aku udah waktunya mandi, tapi kita nggak mau mandi. Akhirnya apa? Jasad kita ngomong. Dikasihlah aroma bau badan itu ya kan? Dengan bau badan sendiri aja kita nggak nyaman. Akhirnya apa? Kita menjadi paham, menjadi mengerti, oh ini udah waktunya mandi. Akhirnya kita bergerak mandi. Cobalah teman-teman seandainya nggak ada bau badan itu ya, nggak ngomong jasad kita, mungkin kita nggak akan mandi. Nah, dengan bau badan itulah dia berbicara, kita menjadi paham. Apalagi rumah kita jorok, rumah kita berantakan, rumah kita berserak ya. Rumah kita nggak bersih, nggak rapi, berantakan lah pokoknya. Rumah itu juga ngomong. Apa yang dia bicara sama kita, dibuatnya kita suasana jadi suntuk. Makanya orang yang rumahnya jorok, berantakan, gak rapi, suntuk dia. Ya kan? Kok suntuk ya? Di rumah sendiri aja suntuk. Rumah sendiri aja udah macam neraka. Ya rumahmu udah ngomong tapi kok gak paham. Makanya di situ harus ada istilahnya sambung hati. Sambung hati ini seperti apa bang? Ya kau harus ada perhatian, harus ada cinta, harus ada peduli. Maka sesuatu yang ada koneksi dengan hati kita, di situ akan memiliki ruh, akan hidup. Bagi teman-teman yang sering bercocok tanam, yang sering berkebun ya, menanam bunga, atau yang senang pelihara ikan hias, ini akan paham wilayah ini. Cuman kadang kita juga nggak sadar. Coba kita perhatikan, 2 hari atau 3 hari aja kita nggak peduli sama ikan kita, nggak peduli sama ternak kita, nggak peduli sama kebun kita atau tanaman bunga kita, pasti bunga itu akan layu. Pasti bunga itu akan mati, ikan itu juga akan mati. Karena apa? Dia nggak ada energi dari kita, nggak ada sambung hati. Jadi sebenarnya kalau kita mau kupas-kupas tentang sambung hati ini maknanya luas. Di situ ada ruh yang menghidupkan. Ya. Segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan karena rasa cinta, di situ hati kita itu memang terpaut dengan apa yang kita perbuat. Di situ akan menumbuhkan hasil yang memuaskan. Sama halnya seperti YouTube inilah. Dahulunya saya udah ada perintah bahwa seolah-olah ada dorongan ya, seolah-olah Allah itu bicara. Dakwahlah kamu di YouTube, berbagilah keilmuan di YouTube, ya kan? Tapi di situ hati saya tuh ya nggak ada sambung hati.
Kadang upload, kadang nggak upload, ya kan. Kadang malas juga. Ya akhirnya apa? Nggak membuahkan hasil. Nah setelah sekian lama dapat saya ilmu ini kan tentang sambung hati ini. Ya saya tekuni. Ya alhamdulillah. Disitulah kehidupan saya membuahkan hasil. Ya. Jadi apapun bentuk pekerjaan teman-teman, coba di situ ada nggak sambung hati. Bukan tentang pekerjaan saja, bahkan dalam berumah tangga, kalau kamu nggak perhatian kepada istrimu, nggak ada sambung hati dengan istrimu, disitulah banyak terjadi perselingkuhan. Nggak ada ikatan batin kita, jadi nggak ada ruhnya. Ya, kamu hanya sekedar menghidupi anak istri, kamu kerja. Kamu menganggap ya mereka kuhidupi dengan uang, tapi nggak pernah kita kasih pendidikan, tidak pernah kita ajarkan agama, tidak pernah kita istilahnya perhatian untuk kebaikan mereka, istilahnya cuek ya. Yang penting aku cari duit aja lah, tugasku. Nggak ada kau niat mendidik anak segala macam. Pasti anak itu akan bertingkah, pasti anak itu salah jalan. Nah di situ nggak ada ruh dia. Makanya banyak anak-anak yang broken home itu ya rusak, karena nggak ada sambung hati dari para orang tua. Makanya kita sebagai orang tua jangan hanya sekedar cari uang ya. Ini bagi yang merantau, bang aku jadi TKI di Malaysia, aku jadi TKW di Hong Kong. Jangan kau menganggap tugasmu tuh hanya cari uang. Kalau kamu menganggap seperti itu dan nggak ada perhatianmu, ya di situ mati nanti, rusak. Saya perhatikan itu. Saya ada pelihara ikan hias, ikan mas koki ya kan. 2 hari aja saya nggak peduli, nggak saya pandangi, nggak saya lihat-lihat, mati. Ngomong dia, ya kan. Nah ketika saya sering perhatikan, sering sambung hati, ikan itu sehat, ya. Jadi energi kehidupan itu ya dari sambung hati kita. Apapun dalam hidup, perhatikan coba. Semua alam ini bicara. Cuman bisa nggak kita pahami dia bicara, dia ngomong itu seperti apa? Coba perhatikan dalam hal finansial, dalam hal rezeki, dalam hal pekerjaan. Kenapa ya bang? Aku udah usaha bang, gagal terus usahaku bang. Kenapa nggak berhasil? Orang lain coba usaha yang sama kok berhasil, aku kok gagal bang. Ya mungkin pikiran kita hanya uang aja, tapi nggak ada cinta di pekerjaan kita itu, nggak ada sambung hatinya, makanya gagal, nggak ada ruh. Ya, makanya kemarin ada juga yang bertanya, Bang Andi, saya kalau dengar YouTube Bang Andi, dengar Bang Andi ceramah, itu kok kayak ada ruhnya ya. Kadang hati saya bergetar, kadang saya menangis, kadang saya seperti merinding. Bukan Bang Andi yang ngomong. Nah disitulah saya berbicara juga dengan sambung hati. Ya, kita harus ada sambung hati nih apa yang kita sampaikan. Makanya banyak para dai, para penceramah, para ustadz, kalau dia ngomong itu kadang buat kita ngantuk, ya kan? Ngoceh sendiri dia, tapi kita nggak dengar, nggak mau kita dengar. Coba perhatikan itu. Setiap kita sembahyang Jumat, kalau dengar khutbah Jumat, perhatikan. Ada penceramah yang punya daya, ada penceramah yang kosong. Ya kan? Kalau dia punya daya, nggak berkedip mata kita memandang. Ingin kita dengar, ingin kita serap keilmuannya. Tapi kalau memang penceramah ini kosong, nggak ada daya, malas kita dengar. Makanya di situ kita jangan hanya sekedar bicara, hanya sekedar ngomong, tapi ada nggak sambung hati ini? Ya, ini untuk saudaraku, teman-teman yang lain, untuk para dai yang lain ya. Ini saya buka rahasianya. Ketika kita berbagi itu doakan. Ketika kita berbagi keilmuan itu ya harus
Ya Allah, semoga mereka paham ucapanku. Mereka mendengar ucapanku. Apa yang hendak aku sampaikan ini semoga manfaat bagi mereka. Kita doakan. Dan di situ kita tidak ada kepentingan diri. Ya, biar aku hebat, biar aku pintar, biar aku ini dipandang orang pintar. Tidak ada kepentingan diri. Ketika kita merasakan manfaat, ya bagikan karena Allah. Mudah-mudahan mereka merasakan manfaat yang sama. Di situ ada ruh dia. Ya. Banyaklah. Dari segi hal apa saja. Sering kita melihat orang melukis, banyak pelukis. Tapi ada lukisannya yang mempunyai energi, ada lukisannya yang kosong, nggak ada dayanya, nggak ada ruhnya. Tapi ketika dia melukis itu ada energi, itu luar biasa. Lukisan itu akan mempunyai daya tarik tersendiri. Sama halnya seperti penyanyi, orang nyanyi. Dia yang bernyanyi dengan sambung hati tadi, pasti sampai kepada kita. Ya. Sering kita dengar itu lagu Ebit G. Ade itu ya. Sudah berpuluh-puluh tahun itu kita dengar, itu masih enak sampai sekarang. Masih bergetar hati kita sampai sekarang. Berarti lagu itu ada ruh. Karena apa? Dia menyampaikan dengan sambung hati tadi. Bukan hanya sekedar nyanyi. Ya. Cobalah kita dengar lagu yang gak bosan-bosan kita dengarnya. Itu ada daya. Semua alam semesta ini bicara. Bisa gak kita paham? Makanya aktifkan kesadaran jiwa. Banyak-banyak berkomunikasi di dalam diri. Berkomunikasi begini maksudnya adalah ya, apa yang matamu pandang, di situ dia bicara. Ya kan? Di rumah kita lah, pergi kita ke dapur, kita lihat bertumpuk piring, itu kan bicara piring itu. Mata melihat, tapi dia udah bicara itu. Ini berserak ini, udah waktunya kau bersihkan, udah waktunya kau cuci piring ini. Nah itu kalau orang-orang yang ada kesadaran tembus. Ya kan? Pergi kita keluar rumah, rupanya halaman di rumah kita udah panjang-panjang lalangnya ya, udah semak lah. Dia juga ngomong. Ya kan? Udah waktunya aku dibersihkan ini, dirapikan. Nah, andai kata orang yang hidup dengan kesadaran ini bisa selalu membaca, selalu melihat, selalu memandang, selalu berbicara, berkomunikasi dengan semesta, enak hidup ini. Apapun yang kita lakukan, ngobrol dulu. Dan di situ suatu energi, kalau kita memang ada sambung hati dengan perasaan kita, pikiran kita, hati kita. Di situ juga ada cinta, itu akan membuahkan hasil yang berlipat ganda. Istilahnya tumbuh dia, hidup dia. Ya, coba itu diperhatikan ya. Bang, kenapa ya bang rumah tangga aku gak harmonis? Ya, aku gak ada sambung hati sama istrimu. Bang, kenapa ya bang anakku bandel, anakku gak pernah dengar nasihat orang tua. Kau gak pernah sambung hati kepada anakmu. Ya kan? Bang, kenapa ya bang usahaku hancur, gagal terus, gak pernah berhasil. Ya kau di situ otakmu duit aja. Karena duit, bukan karena cinta. Ya kan? Segala sesuatu yang kita lakukan gak ada sambung hati, gak ada cinta, ya hampa dia, hancur dia, gak ada kehidupan. Jadi perbaiki dari diri kita. Banyaklah diri kita nih ngomong. Udah bau badanku, gak nyaman aku cium bau badanku sendiri, ya udah, ini waktunya mandi, kau pergi mandilah. Ya kan? Sama halnya seperti kita mungkin sering bergadang nih. Nggak tidur malam kita, tapi bergadangnya nggak penting ya. Udah ngantuk masih juga nggak mau tidur. Pertama dikasih dulu pesan, ngantuk. Nah ini waktunya tidur. Udah ngomong dia kan. Tapi karena kita nggak mau tidur juga, masih nafsu juga dengan duniawi ini. Mungkin kita ada suatu pekerjaan yang kita lakukan. Aku nggak bisa tunggu besok, harus malam ini selesai. Kita paksakan, padahal jasadmu udah capek, udah letih.
Akhirnya dikasih lagi peringatan kedua, kepalamu pusing. Ya kan? Itu juga ragamu sudah ngomong. Ya kan? Awalnya ngantuk, nggak mau tidur juga, dikasih pusing kepala. Udah capek dia. Ya. Itu kan ngobrol juga, bicara juga. Cuman kita bisa nggak paham gitu. Ya. Kalau sudah aktif kesadaran jiwa itu ya banyak interaksi gitu, banyak ngobrol, banyak bicara di dalam diri itu. Banyak membaca, banyak mengkaji. Ya, yang orang nggak bisa baca ya kita terbaca. Kenapa ya tanamanku layu ya? Kemarin segar dia, hari ini kok layu? Coba kamu pandangi tanaman itu, kau ajak bicara coba. Ya, ajak bicara. Orang menganggap ini masa bang nanti dibilang gila saya bang ngobrol sama tanaman. Ya sebenarnya alam semesta ini semuanya bisa ngomong, cuma kita aja yang nggak paham. Ya. Dulu saya punya pohon mangga. Pohon mangga itu saya kasih nama si manis. Karena apa? Buahnya manis sekali. Buahnya manis, jarang busuk. Nggak pernah busuk lah. Lalu bijinya pun kecil ya kan, dagingnya banyak itu. Jadi pernah suatu ketika merajuk ini si manis ini. Sampai pohon mangga aja saya kasih nama itu, si manis namanya. Merajuk 2 tahun nggak mau berbuah. Terakhir dia berbuah itu 2 tahun yang lalu lah. Nggak berbuah-buah dia kan. Akhirnya saya ajak ngobrol itu. Ya kayak manusia kita ngobrol. Hai manis, kenapa kau nggak mau berbuah manis? Kok pelit kali kau sama kami, nggak mau kau kasih lagi buah kayak dulu. Ya kan? Ngobrol itu. Ya. Apa tuh pohon itu ngomong? Dia bilang, aku merajuk aku katanya. Kok bisa merajuk manis? Setiap hari kau hendak keluar, kau lewati aku. Karena kan dia di depan rumah ya. Depan rumah ada halaman, di situ saya tanam pohon mangga. Jadi kalau saya mau keluar rumah, tetap kita lewati pohon mangga itu. Setiap hari kau lewati aku, kau nggak peduli pada aku katanya. Habis itu udah keluar rumah kau kan, kau tinggalkan rumahmu. Lalu udah dari luar kau masuk lagi ke rumahmu, kau lewati lagi aku. Nggak peduli juga. Nggak pernah kau sapa aku, nggak pernah kau pandang aku, nggak pernah kau perhatikan aku katanya. Jangankan kau siram aku, kau melihat aku aja enggak katanya. Karena ibaratnya kita lagi cuek gitu kan. Enggak sadar saya 2 tahun itu. Enggak pernah saya pedulikan pohon mangga itu. Akhirnya saya ajak bicara terus, ya kan. Jadi maumu apa saya bilang. Aku akan berubah kalau kau kasih tahu caranya kayak mana, maumu apa. Ya kau perhatikanlah aku katanya. Ya. Ini udah terlalu rimbun dahannya. Kau potong dahanku katanya. Ibaratnya dipangkas lagi tuh. Ya. Potong dahanku, siram aku katanya. Akhirnya saya ikuti. Saya potong dahan itu, saya siram, saya perhatikan, saya bujuk-bujuk, udah lama nih, sudah aku lakukan ini maumu. Aku udah perhatikan, sekarang jangan kau merajuk. Lalu apa yang terjadi? Berbuahlah dia. Ya. Pohon itu langsung berbuah. Jadi sering kita dalam kehidupan ini kurang sambung hati. Kalau ada sambung hati itu hidup dia. Cobalah, apapun usaha kita, pekerjaan kita, kehidupan kita, sambung hati kita. Ya. Sama halnya seperti teman-teman mungkin pernah merasakan menunggu-nunggu ya. Apa sih video Bang Andi hari ini? Kok Bang Andi hari ini belum upload? Apalagi ya video yang baru ya. Nunggu-nunggu tuh. Itu juga sambung hati sampai kepada saya. Akhirnya apa yang saya rasakan? Kalau saya nggak upload itu rasanya kayak ada utang. Karena udah banyak yang nunggu. Udah banyak yang ingin mendengar. Ya. Nah, kalau nggak ada sambung hati itu ya mungkin kita nggak ada ikatan seperti ini.
ya. Jadi besok coba diperhatikan, kepada kita belajar di rumah kita dulu lah. Lakukan dengan hati, ya. Bicara semua itu. Coba bisa nggak kita dengar tuh dia ngomong apa, bahasanya seperti apa, dia bicara apa, kita paham nggak? Jadi nggak hanya sekedar ngobrol tapi ada tindakan, ya. Coba kita belajar ini. Kalau udah wilayah kesadaran ini tembus itu. Jadi kita dalam kehidupan juga ada energi, ada daya, ada ruh. Makanya ada orang yang sering dihina orang, dikecilkan orang, istilahnya nggak ada wibawa. Karena apa? Nggak ada ruh, ya. Ada orang yang biasa aja tapi wibawanya kok terpancar. Ini vibrasinya ada, wibawanya ada, karismanya. Ya berarti orang itu ada ruh, ya. Sambung hati ini kita pelajari terus, tebarkan terus di alam semesta ini. Baca perintahnya apa, dia ngomong apa yang harus kita perbuat, baca. Situ dia akan hidup, ya. Makanya apa yang kita lakukan kenapa selalu gagal, ya kamu nggak ada sambung hati. Kalau kamu ada sambung hati, hidup dia. Silakan ini diulang-ulang. Kalau belum paham, ulang lagi. Nanti insya Allah pelan-pelan masuk itu. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.